Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Dwi Purnamasari. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari mata kuliah Etika Profesionalisme Guru. Di sini saya akan menjawab sebanyak 9 soal. Oke, saya mulai dari soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. Bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Jadi, guru yang kreatif dan inovatif memiliki cara pandang yang lebih luas tentang pendidikan, di mana menjadi guru yang kreatif dan inovatif itu bisa menjadi seorang motivator, fasilitator, dan inspirator bagi peserta didiknya. Selain itu, menjadi guru yang inovatif dan kreatif pastinya bisa menerapkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dan sumber daya yang ada di sekolah tersebut. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Ya, saya pernah memiliki pengalaman dengan guru yang kreatif dan inovatif, yaitu guru saya bernama Bapak Timotius Suwarno. Beliau merupakan dosen saya ketika saya kuliah S1. Beliau mengajar asesmen pembelajaran, di mana beliau sangat tegas sekali dalam mengajar. Beliau juga memiliki disiplin sekali dalam mengajarkan karakter kepada mahasiswanya. Jadi bagi saya beliau itu tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi beliau itu sangat menginspirasi saya, karena ketika saya kuliah S1 saya benar-benar dibentuk menjadi guru yang sangat disiplin terhadap waktu, di mana kita sebagai mahasiswa harus benar-benar datang pukul 6.30 sebelum mata pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga harus bisa mengevaluasi atau menerapkan asesmen, di mana asesmen ini tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tapi ditujukan oleh gurunya. Bagaimana seorang guru itu harus bisa mengevaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, beliau mengajarkan pada saya tentang membuat rancangan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 13. Karena pada saat itu saya kuliah dengan beliau masih tahun 2015-2016, yang saat itu kurikulumnya yaitu K13. Dan beberapa hal tersebut bisa saya rasakan ketika saya sudah mengajar menjadi guru selama 6 tahun, dan sampai saat ini manfaatnya sangat bisa saya rasakan. Dan saya tahu ternyata menjadi guru yang mengena bagi peserta didiknya itu tidak hanya guru yang menyenangkan, tetapi ternyata menjadi guru yang disiplin, tegas dengan aturan, juga sangat berkesan bagi saya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Jadi untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi pendekatan pengajaran seorang guru itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, di mana seorang guru itu bisa menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua, guru bisa menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga, guru bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik, dan tentunya peserta didik tersebut bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah guru pastinya harus dapat memotivasi peserta didiknya untuk dapat terus belajar menjadi lebih giat dan bersemangat. Oke, saya lanjut ke soal nomor 4. Apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Mengamat demikian, menurut saya iya, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa karena memungkinkan siswa untuk berpikir secara alternatif, mencoba hal baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, siswa dapat merasa terlibat dan
memiliki rasa kepuasan yang lebih besar dalam belajar. Kreativitas dan inovasi juga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama. Yang penting dalam era pembelajaran di abad 21 ini yang berbasis teknologi informasi. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Oke, jadi untuk meningkatkan kreativitas pemecahan masalah siswa berarti kemampuan untuk berpikir alternatif, menciptakan gagasan yang baru, berguna, serta inovasi yang melibatkan penemuan dan pengenalan hal-hal baru, memungkinkan siswa untuk berpikir secara lebih efektif, mencari solusi yang inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, keterampilan pemecahan masalah siswa dapat ditingkatkan melalui pengembangan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Soal ke-6, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru kreatif dan inovatif dalam pengajaran adalah sangat penting digunakan karena guru yang menggunakan teknologi secara efektif dapat meningkatkan kreativitas dan melalui penggunaan alat-alat digital tersebut yang mendukung dapat mengembangkan inovatif dan kreativitas peserta didik atau siswa. Mereka dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing yang memberikan arahan serta kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif, dan yang pasti akan lebih bermakna dan menyenangkan. Baik, akan saya lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik? Guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik dengan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologikal, pedagogikal, content, knowledge, di mana guru harus memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta bagaimana integrasi teknologi dalam memahami materi yang akan disampaikan. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, menggunakan STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics, di mana guru dapat menggunakan STEAM sebagai kerangka dasar untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan inovatif. Yang keempat, menggunakan tuntutan kompetensi abad 21, di mana guru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan berkreasi. Yang kelima adalah menggunakan kemampuan literasi. Dan yang keenam, menggunakan metode pembelajaran diskusi, di mana guru dapat menggunakan metode pembelajaran diskusi, menggunakan interaksi siswa di dalam kelas, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi menggunakan bahasa yang baik, di mana guru dapat menggunakan bahasa yang santun, komunikatif, dan mudah dimengerti oleh siswa untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Lanjut ke soal nomor 8. Apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Jawabannya adalah iya. Kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Guru kreatif dan inovatif memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan mencari cara baru dalam mengajar,
yang dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi, metode yang variatif untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan inspiratif, memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, berimajinasi, dan mengembangkan kemampuan soft skill seperti critical thinking, problem solving, communication, dan collaboration, dan creativity atau invention. Dengan demikian, guru kreatif dan inovatif dapat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan untuk soal terakhir yaitu, apakah Anda memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika ya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Jawabannya adalah ya, saya merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan. Untuk mencapai ini, saya akan mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya akan terus meningkatkan wawasan dan pengetahuan saya melalui bacaan dan penelitian yang lebih luas. Yang kedua, saya akan memanfaatkan teknologi digital dalam pengajaran untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Ketiga, saya akan meningkatkan kemampuan intrapersonal, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Keempat, saya akan menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan minat siswa. Dan yang terakhir adalah saya akan terus belajar meningkatkan kualitas diri saya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan demikian, saya berharap dengan menjadi guru yang lebih kreatif dan efektif dan inovatif dapat membantu siswa mencapai potensi terbaiknya, serta pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, bye-bye.